Bayangkan ketika kita dilepas di hutan belantara tanpa bekal apapun, tanpa tahu kapan waktunya berakhir. Assalamualaikum sahabat yang berbahagia dan sukses selalu. Kita akan lanjutkan pembicaraan saya sebelumnya tentang krisis, resesi, dan depresi. Nah, kali ini saya akan fokus berbicara tentang resesi. Nah, apakah itu resesi dan apa dampaknya terhadap masyarakat dan bagaimana yang dirasakan? Apa sih yang terjadi jika resesi benar-benar terjadi di negara kita tercinta Indonesia? Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 22 September, dalam konferensi persnya menyampaikan koreksi atas revisi dari asumsi di kuartal ketiga ini. Kita ketahui bersama kuartal kedua kemarin di negara kita ekonominya sudah minus 5,32%. Dan ketika itu awalnya diasumsikan akan mengalami pertumbuhan minus 1,1% hingga positif 0,2%. Tapi 22 September yang lalu Menteri Keuangan merevisi menjadi potensinya minus 1,7% sampai minus 0,6%. Dan ini masuk ke kuartal ketiga, sudah di akhir, tepatnya nanti berakhir di bulan September ini. Tapi sudah dipastikan oleh Menteri Keuangan negara kita akan mengalami resesi. Nah, sahabat, apa itu sih resesi? Resesi artinya kalau arti disebut resesi adalah ketika dua kuartal terus-menerus mengalami pertumbuhan minus. Dan kuartal kedua sudah minus, kuartal ketiga minus, itu artinya bahwa kontraksi ekonomi akan semakin serius. Roda ekonomi bisa jadi akan berhenti, akan mengalami kesulitan. Dan apa sih dampak yang dirasakan terhadap masyarakat ketika resesi benar-benar terjadi? Yang pasti daya beli masyarakat akan turun. Berikutnya akan ada banyak PHK. Pengangguran pasti akan meningkat, dan yang pasti omset para pelaku usaha akan turun. Pendapatan masyarakat juga pasti akan menurun. Ketika itu terjadi, pasti akan mengalami sebuah kesulitan di sana sini. Nah, sahabat yang berbahagia, terus apa yang bisa kita lakukan ketika kondisinya benar-benar terjadi seperti itu? Ada dua hal yang saya yakini bisa menjadi resep kita bersama. Yang pertama adalah mindset. Yang mindset kita, kondisi sulit, maka semangat kita harus semakin lebih di atas rata-rata. Sekarang kita dalam kondisi survive, melakukan sebuah upaya bagaimana bisa bertahan. Kita bayangkan ketika kita dilepas di hutan belantara tanpa bekal apapun, tanpa tahu kapan waktunya berakhir, apa yang bisa kita lakukan? Ya, apapun kita minum dan apapun kita makan, yang penting bisa bertahan hidup. Nah, mindset ini penting. Kita perlu tahu sehingga kita siap. Maka semangat harus kita kuatkan. Harus lebih tinggi lagi. Lebih besar lagi. Setelah itu, upayanya juga harus lebih sungguh-sungguh. Dan yang penting terus bergerak, kreativitas, inovasi, mencari cara untuk bisa terus bertahan. Apakah kita sebagai pelaku usaha maupun masyarakat. Dan yang terakhir, mindset ini penting adalah kuatkan kesabaran, keikhlasan. Spiritual quotient, kecerdasan spiritual, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditingkatkan sehingga kita siap menghadapi ini semua. Nah, mindset selaku pemenang, mindset jiwa pejuang, ini yang harus kita kuatkan. Kemudian yang kedua adalah eksekusi kita, action kita. Ketika dalam kondisi resesi ini, apa yang harus kita lakukan?
Sahabat, yang harus kita lakukan yang pertama adalah pertahankan agar tetap berpendapatan. Segala cara tentu yang halal, yang benar, yang baik kita lakukan untuk bisa kita tetap ada penghasilan. Walaupun tentu menurun penghasilannya, lindungilah sumber penghasilan Anda. Gimana caranya agar ada income masuk, agar ada cash in, ada uang cash masuk. Kemudian, efektifkan belanja. Belanja sesuai yang Anda perlukan saja. Lebih hemat, tidak boros. Dan berikutnya adalah tentu Anda terus belanja. Belanja sesuai yang benar-benar Anda butuhkan. Tetap belanja ini perlu agar roda ekonomi terus berputar. Siapkan dana cadangan. Nah, sebisa mungkin dari sisi mana yang bisa kita lakukan, karena kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Nah, maka selalu siapkan dana cadangan ketika terjadi hal-hal berat yang tidak kita inginkan. Nah, sahabat yang berbahagia dan sukses selalu. Ini kira-kira beberapa tips yang bisa kita lakukan ketika terjadi kondisi resesi yang sudah jelas gitu ya. Kita tinggal lihat ini kuartal keempat berikutnya, Oktober, November, Desember, 3 bulan terakhir seperti apa. Mari kita terus berjuang. Mindset dan action ini penting. Seluruh kita masyarakat Indonesia harus sama-sama, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa, jangan pernah pesimis. Terus berjuang, terus berusaha, terus bergerak, mencari upaya untuk terus bisa bertahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, semangat pagi.